Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan teman-teman, kembali lagi dengan saya Agnes Karisya. Saya dari program studi administrasi pendidikan. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang komunikasi publik dalam komunikasi. Pengertian komunikasi publik adalah pertukaran pesan yang dimaksud adalah dengan sejumlah yang kadang-kadang sejumlah orang, sejumlah komunikan, yang kadang-kadang batasannya agak sulit, meski memang tidak seluas komunikasi massa dan sejumlah orang yang berada di dalam sebuah organisasi, atau termasuk mereka yang di luar organisasi. Dan juga komunikasi publik bisa dilakukan melalui tatap muka maupun media. Yang jelas, tipe komunikasi publik ini adalah sebagai monologi ini, karena hanya seorang yang terlibat dalam mengirimkan pesan kepada mereka yang disebut sebagai publik. Artinya, karena komunikator yang dijadikan sumber adalah satu pihak atau orang yang membedakan komunikasi publik dengan komunikasi biasanya. Misal, dilihat pada kelompok kecil, komunikasi publik dari orientasi pada si sumber, sedangkan pada komunikasi interpersonal itu terdapat hubungan timbal balik. Timbal balik artinya sama si komunikator dan komunikan. Komunikator dua arahnya seimbang, dan pada komunikasi publik ini si pembicara cenderung menguasai atau mendominasi hubungan, dan pada komunikasi publik mereka terlibat sejumlah besar orang, sedangkan pada komunikasi personal itu hanya 2 orang atau 3 orang. Sebagai penerima, perbedaan yang paling jelas adalah memang komunikasi publik kurang melihat adanya interaksi langsung antara kedua belah pihak, sehingga seakan-akan si pendengar adanya interaksi langsung antara kedua belah pihak, sehingga seakan-akan si pendengar lebih hanya berfungsi sebagai si pendengar saja, si penerima saja. Semakin banyak jumlahnya, maka orientasi terjadinya feedback secara langsung itu semakin kecil. Perbedaan selanjutnya adalah bahasa. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi publik jauh lebih umum dibandingkan komunikasi interpersonal. Dua tujuan penggunaan komunikasi publik. Secara umum, komunikasi publik dilakukan sebagian besar lembaga oleh perusahaan adalah dalam rangka memberikan informasi kepada sejumlah besar orang atau masyarakat yang disebut sebagai produk mengenai organisasi. Misalnya, mengenai aktivitas-aktivitas lembaga atau perusahaan, termasuk produk dan hasil produksi dari organisasi yang akan diketahui publik. Juga memiliki tujuan untuk menjalin hubungan antara organisasi dengan di luar komunikasi. Dan komunikasi publik sebenarnya juga digunakan untuk memberikan hiburan kepada semua orang yang dikenai dampak akan hadirnya lembaga atau organisasi kita di tengah-tengah mereka. Dan tujuan-tujuan itu seharusnya berhubungan dan sulit dipisahkan. Di samping adanya tujuan umum, juga ada tujuan khusus, dikarenakan komunikasi publik dan tujuan-tujuan khusus ini
dinyatakan dengan pernyataan-pernyataan komunikasi secara langsung. Organisasi dengan sistem terbuka akan terlibat langsung, suka atau tidak suka, terutama perbedaan atau lembaga lain yang akan berpengaruh terhadap organisasi itu sendiri. Mau tidak mau hubungan ini harus dibina secara baik. Sekarang kebanyakan organisasi atau perusahaan penting untuk mengadakan bagian hubungan masyarakat organisasinya. Tangani berbagai macam kasus atau persoalan terbaik dengan masukan promosi produk yang mereka jelaskan. Dan termasuk demokrasi yang dianggap terlalu sepele dalam Dharma wisata. Kebanyakan organisasi sudah menyatakan sudah menyadari persoalan ini. Pentingnya komunikasi publik memiliki berbagai macam program yang seharusnya direncanakan dan didesain sedemikian rupa sejak dari awal ini dapat dilakukan. Dilihat dengan banyaknya yang kita jumpai sejak dari awal ini dapat dilakukan. Dilihat dengan banyaknya yang kita jumpai di berbagai media yang digunakan untuk alat oleh lembaga dalam rangka proses komunikasi publiknya, seperti unsur majalah, brosur, surat-surat, edaran, poster, dan lain-lain. 3 langkah-langkah persiapan komunikasi publik secara umum yang namanya komunikasi publik karena dia lebih kecil bentuk interpersonalnya sehingga sebagian besarnya bentuk komunikasi publik ini adalah presentasi. Langkah-langkah yang mesti dilakukan secara garis besar sebuah komunikasi presentasi publik berdasarkan analisis pendengar. Jadi orientasi dari komunikasi publik harus berdasarkan orientasi pendengar. Yang pertama komunikasi. Komunikasi sudah harus menentukan dengan seksama siapa yang menjadi pendengarnya dan pembicaranya. Harus menjadi pertanyaan ini sebelum ia mengumpulkan bagaimana data atau presentasi untuk materi yang akan disampaikan pembicara. Hendaknya mempelajari berbagai macam cara dan bagaimana latar belakang mereka, termasuk latar belakang demokratif dan psikologi mereka. Yang kedua, memilih topik yang diduga akan disukai pendengar untuk mengetahui informasi lebih banyak tentang pendengar dan sumber. Bisa melakukan interview awal dengan beberapa orang yang mengenali pendengar. Jadi si pembicara atau si komunikator yang dipilih harus punya data untuk mengumpulkan data si pendengarnya. Atau dengan mengenai pendengar, karakteristik pendengar, kita bisa masuk dengan strategi yang mungkin cocok dengan mereka. Yang ketiga, yaitu si pembicara seharusnya punya tulisan. Justru menulis paper terkait dari pesan-pesannya yang akan menjelaskan reaksi pendengar terhadap analisis tertulis yang sudah punya pengalaman banyak, tapi paling tidak ini perlu dianalisis tertulis sehingga kita tahu dalam prospek ini kita harus melakukan apa ketika kondisi ini terjadi, kita akan masuk dalam hal serupa seperti apa. Berdasarkan informasi pada apa yang kita tuliskan, itu dari sumber-sumber yang kita peroleh, hendaknya kita punya garis-garis atau membuat gambar atau poin-poin dari konten yang akan diperhitungkan, karena semua orientasi ada di komunikasi, karena memang tingkat redaksi saling komunikasi tidak akan terjadi untuk mencapai terhadap efektifnya komunikasi. Sangat ditentukan oleh siapa komunikasinya. Kalau komunikatornya orang yang telah terbiasa atau persis dengan siapa dia berhadapan, pesan yang dia sampaikan, bagaimana cara penyampaian waktunya, tempatnya, kondisinya, keadaannya, semua masuk dalam literasi berpikirnya.
untuk dia melakukan strategi khusus, maka semakin baik persiapan eh, karena yang kita hadapi bukan satu orang, tapi sejumlah orang dengan berbagai macam karakteristik yang berbeda. Berbeda berbagai macam karakteristik yang berbeda. Maka semakin Anda kenal dengan kondisi-kondisi ini, dengan calon-calon publik yang menjadi target komunikasi Anda, semakin mempermudah Anda melakukan presentasi atau melakukan komunikasi publik dengan mereka pembicara dalam konteks ini bertanggung jawab memberikan presentasi yang berharga, yang punya nilai dan karya. Ini memungkinkan atau memaksa si pembicara untuk bertanggung jawab menyampaikan presentasinya, ide-idenya, informasinya, seperti mungkin dan untuk iklan informasinya secara lisan atau langsung. Ada banyak hal yang harus diperhatikan dan dipersiapkan. Yang pertama, persoalan kontak mata. Ini sebenarnya juga strategi secara umum komunikasi apapun, interpersonal, kelompok kecil, komunikasi massa tanpa batas calon pendengarnya, publik atau komunikan sama meski dengan sejumlah orang, kita memang tidak dituntut untuk memperhatikan one by one atau satu persatu, tetapi tidak. Kontak mata itu merupakan bentuk interaksi kita dengan mereka, kerabat. Mata ini adalah teknik komunikasi nonverbal, sehingga memang dimanfaatkan di seluruh bentuk komunikasi demi mencapai titik klimaks dari komunikasi efektif yang kita inginkan. Nah, salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang kita manfaatkan di media melalui kontak mata ini sangat membantu sebenarnya. Membantu kita sebagai pembaca dalam menjelaskan berbagai macam ide kepada pendengar untuk menyampaikan bahwa inilah pentingnya perlunya melalui kontak mata. Ada sesuatu yang kita sampaikan itu akan berbeda ketika mata kita tidak berbicara sama sekali. Di samping mempunyai kekuasaan yang membujuk, mata ini juga membantu kita untuk menjaga perhatian mereka secara psikologi. Secara psikologi, seseorang itu mempunyai batas untuk fokus dalam mendengarkan. Dalam mendengarkan seseorang, apalagi ketika yang menjadi pembicara tidak terlalu apakah menarik dari sisi tampilan, voice note, apalagi menarik tidaknya tergantung pada poin-poin yang dibicarakan atau disampaikan. Jadi kontak mata membantu kita menjaga perhatian pendengar pada saat kapan kita masih break kemudian memberikan suatu kuantitas tertentu untuk mengalir kembali agar keadaan tetap enak dan komunikasi masih aman. Keadaan tetap enak dan komunikasi tersebut masih aman. Nah, seseorang pembicara yang berhasil seharusnya memang harus menjaga, dan ini memang menjadi hukum komunikasi, yaitu mampu menjaga kontak mata dengan pendengarnya. Dan untuk memperoleh hubungan dengan komunikan, sepertinya pembicara sebelumnya menjaga kontak mata langsung dengan pendengar pada saat orang sudah mulai meninggalkan dengan mengobrol, sudah teralihkan perhatiannya dengan hal-hal tertentu. Keluar masuk sudah banyak, menguap, mengantuk, dan itu sudah mengindikasikan kita untuk melakukan sesuatu. Yang kedua adalah persoalan vokalik. Ini berhubungan dengan kecepatan berbicara, durasi nada suara, irama suara, termasuk pembicaraan, penekanan pada kata-kata tertentu, dan bagaimana penyampaian sesuatu, bagaimana menyesuaikannya. Itu menjadi satu statement bahwa Anda menyampaikan informasi yang tidak ada di dalam konteks yang latar dan menarik, yang datar dan menarik, atau seperti robot. Dan ini yang membedakan orang yang mempunyai jam terbang dalam berkomunikasi di depan publik, audiens. Kemudian
kemampuan public speaking melalui vokal dengan suara yang enak, dengan kecepatan berbicara yang tepat, dengan nada dan irama yang enak. Jadi semakin tinggi jam terbang seseorang, maka akan semakin nyaman dan enak kita dengarkan. Yang ketiga yaitu persoalan, ketetapan. Kadang-kadang satu presentasi yang disampaikan seseorang dalam situasi informasi, misalnya atau dalam suasana rileks, maka penyampaian presentasi disampaikan berdasarkan situasi itu. Begitu juga sebaliknya, jam yang sulit, jam siang barangkali orang bisa menikmati makan siangnya dan mengantuk pada jam-jam tertentu. Jadi tuntutan presentasi pada jam-jam tertentu itu 2 kali lipat menggunakan strategi dalam menyampaikan sebuah presentasi. Kita cenderung melupakan bagi pemula bagaimana ini atau konten dari presentasi kita saja tanpa memikirkan audiens dalam kondisi apa. Karena fokus utama sampai pesan itu pada pengenalan kita siapa audiensnya. Dan pada saat kapan komunikasi atau presentasi itu disampaikan, semuanya memberikan pengaruh satu sama lain. Artinya banyak yang harus dirasakan karena satu sama lain memberikan pengaruh efektivitas komunikasi yang kita berikan. Yang keempat yaitu persoalan perencanaan. Kata kuncinya strategi yang terbaik dalam komunikasi adalah mendesain rencana komunikasi ini secara cepat dan detail. Jadi sebelum komunikasi kita harus merencanakan perencanaan yang matang. Komunikasi kita harus merencanakan perencanaan yang matang. Misalnya memilih topik yang tepat, mendesain siapa pendengarnya, mengenali mereka, bagaimana strategi komunikasi dilakukan dan bagaimana diskusi yang dibuat beberapa waktunya dan kapan itu harus diperhatikan semuanya. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dari video kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.